wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran Ibu ya. Tapi sebelum itu kita absen dulu. Oke, Jeffrey Abdul. Hadir Ibu. Artika Sari Devi. Hadir Ibu. Husnul Fahimah. Hadir Ibu. Marsa Sapir. Hadir Ibu. Anissa Febrianita Kasim. Hadir Ibu. Yulia Jongtaviana. Hadir Ibu. Putri Tresya Novela Suku. Hadir Ibu. Oke, hadir ya. Oke, memulai pada pertemuan hari ini, sebelum mulai kita melakukan doa dulu supaya ilmu yang kita peroleh hari ini diberkati. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke, kepada Jeffrey Abdul dipersilakan untuk memimpin doa. Ya baik, teman-teman, yuk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran pada mata kuliah hari ini adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa semesta. Oke, terima kasih Jeffrey. Nah, masuk pada materi hari ini, sebelum itu akan Ibu tampilkan dalam PPT-nya ya. Oke, jadi hari ini pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi bioteknologi. Oke, sebelumnya anak-anak pernah dengar nggak apa itu bioteknologi? Atau pernah mengenal istilah bioteknologi sebelumnya mungkin di SMP atau mungkin di lingkungan sekitar kalian? Mungkin ada yang pernah mendengar atau ada yang tahu apa itu bioteknologi? Izin Bu. Ya, Yuliati, silahkan. Untuk bioteknologinya itu belum terlalu mendengar, tapi kalau untuk kata teknologi itu mungkin sudah sering. Oke. Jadi akan Ibu jelaskan dulu. Bioteknologi itu kan terbagi atas dua kata, yaitu kata bios dan teknologi. Nah, bios itu sendiri berarti makhluk hidup atau kehidupan. Nah, untuk yang teknologi kan kalian pasti sudah tahu tentang teknologi yang mungkin sering kalian gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bioteknologi secara umum adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, produknya itu bisa berupa banyak, mungkin ada pada barang, tapi bioteknologi itu umumnya di makanan dan minuman. Materi bioteknologi yang akan kita pelajari itu sudah dirangkum dalam konsep. Nah, di sini dapat dilihat oleh kalian bahwa bioteknologi itu terbagi atas dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, contoh dari konvensional itu ada tempe yang mungkin kalian konsumsi hampir setiap hari, ada kecap, keju, dan mikroprotein lainnya. Kemudian pada modern itu biasanya ada protein jaringan dan juga rekayasa genetik. Nah, mungkin masih terminal asing untuk kalian. Kemudian, nah ini ada perbandingan antara konvensional dan modern. Umumnya konvensional itu dia memakai makhluk hidup secara langsung. Jadi makhluk hidup ini itu biasanya adalah mikroorganisme. Tapi ada juga tumbuhan yang mungkin hewan, misalnya dalam pembuatan pupuk kompos itu juga termasuk. Kemudian dalam konvensional itu didasari dengan prinsip-prinsip ilmiah, di mana prinsip-prinsip ilmiah itu menekankan dalam hal bahwa hasil ini itu hasil dari bioteknologi konvensional itu diperoleh dari apa yang kalian lakukan, jadi tidak dapat diubah karena itu secara alami, Kemudian berdasarkan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Nah, ini biasanya konvensional itu biasanya diwariskan. Jadi misalnya di zaman dulu pembuatannya seperti ini, nah kemudian diturunkan lagi. Jadi tidak ada tambahan ataupun sentuhan dari teknologi modern seperti sekarang. Kemudian ada tidak diproduksi secara massal. Karena kan ini menggunakan makhluk hidup, jadi tidak diproduksi secara massal karena mungkin rentang waktunya yang lama, kemudian atau memerlukan beberapa makhluk hidup yang agak susah mungkin yang ditemukan atau dikembangbiakan. Nah, pada bioteknologi modern sendiri
itu memakai makhluk hidup dan komponennya secara langsung. Jadi di mana makhluk hidup dan itu tidak melakukan beberapa proses, jadi pemilu lebih cepat dan tidak lama seperti konvensional. Kemudian hasil pengkajiannya itu berbagi disiplin ilmu yang mendalam. Jadi kan ada teknologi dan juga konvensional. Jadi hasilnya itu mungkin akan lebih dalam lagi atau mungkin akan lebih luas lagi tentang apa yang akan kalian peroleh tentang ilmu yang akan mendalam, karena penggabungan dari cara modern, dan juga cara turun-temurun tradisional, dan juga diproduksi secara massal. Karena ini menggunakan teknologi, jadi produksi dari produk bioteknologi modern itu dapat dilakukan secara dengan jumlah yang banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh tadi. Nah, jadi dari contoh-contoh ini itu biasanya mungkin ada yang pernah kalian temukan, kalian konsumsi, ataupun pernah kalian dengar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan Ibu tampilkan satu contoh tentang bioteknologi konvensional. Jadi seperti yang tadi Ibu katakan bahwa bioteknologi itu adalah penggunaan makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup yang digunakan dalam konvensional itu umumnya adalah seperti ini. Jadi seperti mikroorganisme yang biasanya ditemukan atau digunakan dalam produk-produk secara sederhana. Jadi ini adalah contoh-contoh dari mikroorganisme yang terdapat pada tempe untuk melakukan bioteknologi secara sederhana. Nah, jamur-jamur ini itu dapat merubah zat gizi kompleks, yaitu seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein pada kacang kedelai yang dimana cenderung sukar untuk dicerna menjadi zat gizi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dicerna melalui mekanisme enzimatis. Nah, pada proses fermentasi dari tempe ini, yaitu setelah biji kedelai yang sudah disortir, dicuci dan dimasak, lalu ditambahkan dengan bibit jamur Rhizopus sp. Kemudian ini akan membentuk benang-benang hipasot yang merupakan hasil perkembangan dari bibit jamur Rhizopus sp tadi. Nah, hipa ini kemudian akan membentuk miselium. Selanjutnya miselium akan memanjang, membalut dan menembus biji kedelainya. Nah, umumnya proses fermentasi ini membutuhkan waktu 36 sampai 48 jam. Nah, apabila jalinan-jalinan miselium sudah rapat, maka ini akan terbentuk tempe yang putih, kompak, dan memiliki aroma khas. Nah, kira-kira seperti itulah mekanik. Nah, jadi ini adalah proses dari bioteknologi secara konvensional atau secara tradisional. Nah, jadi Ibu mengatakan dia sederhana karena tadi sederhana adalah tempe. Nah, tempe ini dapat diproduksi hanya dalam waktu 2 hari atau selama 48 jam. Jadi dalam 2 hari sudah mendapatkan satu produk makanan, yaitu tempe yang dilakukan melalui proses bioteknologi secara konvensional. Nah, jadi untuk lebih mendalam lagi terkait dengan materi bioteknologi, kan tadi sudah ditampilkan contohnya itu tempe. Nah, Ibu mau kalian membentuk kelompok. Nah, jadi dari kelompok-kelompok itu kalian akan mencari contoh bioteknologi konvensional selain dari tempe. Nah, jadi mungkin akan dibuat kelompok hanya 2 kelompok saja ya. Jadi supaya lebih gampang juga, supaya kalian juga ada diskusinya. Jadi tidak hanya 1 atau 2 kepala yang berpikir, jadi harus berpikir secara bersama-sama dalam mengerjakan tugas ini, karena tugas ini cukup banyak. Jadi untuk kelompok pertama itu ada Marta Sapin, ada Anissa Febriata Kasim, dan juga ada Nigeria. Untuk kelompok 2 itu ada Yuliati, ada Putri Tresya, Atika, dan juga Alisa. Jadi mungkin bisa duduk ke kelompok dulu ya. Baik, Ibu. Kelompok ya, jadi membagikan ini ada lembar yang harus kalian isi. Jadi kalian itu harus mencari referensi itu dari buku ataupun jurnal atau artikel mengenai dengan produk bioteknologi konvensional. Dan nanti ini akan kalian isi di sini dan kemudian nanti akan kalian
Jadi untuk tugas ini kalian ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi silahkan dikerjakan ya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Baik, ibu. Ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin ditanya? Sudah jelas tuh. Lanjut ya. Ada kendala sih? Pertama, ibu Ya. untuk hasil pengamatan ini berdasarkan hasil referensi yang kami cari itu harus dari hasil pengamatan atau mungkin lebih resmi itu dia hasil pengamatan dari jurnal universitas yang bukan kita menyimpulkan seperti itu. Mungkin bisa dikembangkan, jadi terserah, jadi bisa memakai kedua referensi ya kan nanti digabungkan sebagai perbandingan, jadi nanti dituliskan kemudian jika ada tambahan atau dikembangkan itu juga bisa diberikan. Oke, baik ibu, terima kasih. Oke, jadi anak-anak waktu diskusi 10 menit sudah berlalu, jadi ibu harap dan ibu mau kalian maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian terkait dengan materi bioteknologi konvensional. Jadi mungkin dari kelompok 1 bisa maju dulu ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bioteknologi konvensional dengan judul pengaruh variasi waktu fermentasi terhadap kadar alkohol dan total glukosa pada tahap singkong. Dari praktikum ini yaitu menganalisis pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kadar alkohol yang dihasilkan pada proses pembuatan tape singkong. Untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun alat bahan yaitu singkong segar, raget tape, larutan yodium, alat ukur pH, alat destilasi, spektrofometer, reagen analisis kadar alkohol, dan glukosa. Baik, selanjutnya langkah kerja akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu langkah kerja, di mana yang pertama persiapan singkong. Nah, yang kedua itu inokulasi ragi, yang ketiga fermentasi, dan selanjutnya itu tahap pengujian, di mana di sini yang pertama uji organoleptik, yang kedua uji kadar alkohol, yang ketiga uji total glukosa, yang keempat analisis data, dan yang terakhir yaitu analisis kadar alkohol yang terdapat pada tape singkong. Jadi saya kembalikan Materi terkait bioteknologi konvensional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Nah, selanjutnya kelompok 2 memaparkan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami tentang pengaruh penambahan ekstrak buah manggis terhadap karakteristik fisikokimia dan sensorik yogurt. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh penambahan ekstrak buah manggis terhadap sifat fisikokimia yogurt antara pH, total asam, viskositas. Kedua, mengevaluasi pengaruh penambahan ekstrak buah manggis terhadap karakteristik sensorik yogurt dengan rasa, aroma, dan tekstur. Untuk dasar teorinya sendiri yaitu yogurt merupakan proses susu fermentasi yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri asam laktat, terutama Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Penambahan buah-buahan pada yogurt dapat meningkatkan nilai gizi dan organoleptik produk. Ekstra buah manggis mengandung senyawa bioaktif yang memiliki potensi sebagai antioksidan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan terdiri dari susu segar, kemudian ada starter yogurt yang terdiri dari kultur bakteri asam laktat. Kemudian
kemudian ada buah manggis segar, kemudian ada alat ukur pH, ada viskometer, ada spektrofotometer, dan ada alat bahan gelas lainnya. Kemudian langkah kerjanya yang pertama itu persiapan susu, kemudian penambahan starter, kemudian penambahan ekstrak dari buah manggis, kemudian diinkubasi, setelah itu uji fisikokimia, kemudian uji sensoris, kemudian yang terakhir itu ada analisis data. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil pengamatannya sendiri itu dia bahwa pada penambahan ekstra manggis dapat menurunkan pH dan meningkatkan total asam yogurt. Sesuai dari langkah kerjanya itu ada pada uji fisokimia, di mana ada ukur pH, total asam, dan viskositas yogurt. Kemudian ada viskositas yogurt yang cenderung meningkatkan dengan penambahan ekstra manggis. Nah, di hasil terakhir ini, penulis umumnya menyukai yogurt dengan penambahan ekstra manggis karena memberikan rasa yang lebih segar dan aroma yang khas. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari diskusi yang kami lakukan, yaitu penambahan ekstrak buah manggis pada yogurt itu dapat meningkatkan nilai gizi dan organoleptik produk. Ekstra manggis juga berfungsi sebagai probiotik alami yang memberikan manfaat dalam kesehatan. Terima kasih, saya serahkan kepada Ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait dengan materi bioteknologi, khususnya pada bioteknologi konvensional. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah cari Ibu, dan nanti akan Ibu periksa di minggu depan ya. Nah, jadi kan kalian tadi telah melakukan diskusi kelompok. Nah, itu tugas kalian adalah menilai bagaimana teman kalian dalam melakukan diskusi kelompok. Jadi, misalnya kalian dalam kelompok 3 orang. Nah, jadi misalnya Hijriya menilai Anissa menilai Marsa, dan Marsa menilai Hijriya. Jadi, satu orang menilai satu orang ya. Dan itu orangnya orang yang berbeda. Dan kelompok yang telah melakukan masing tadi. Jadi kalian menyebutkan bahwa beberapa dari produk konvensional itu ada misalkan tape, kalau misalkan tape, kalau mengambil yogurt. Nah, jadi selain dari jamur, ternyata ada juga dari bakteri seperti tadi yang kelompok telah presentasikan. Nah, Ibu malu sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada yang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa. Saya Ibu. Nah, baik, yang kita dipersilakan untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi untuk materi hari ini kan tentang bioteknologi. Bioteknologi itu yang memanfaatkan mikroorganisme untuk membuat barang atau jasa. Dan bioteknologi juga ternyata dibagi menjadi 2. Yang pertama bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi konvensional itu menghasilkan seperti tempe, kecap, keju, dan juga yogurt. Sedangkan untuk bioteknologi modern itu menghasilkan kultur jaringan dan rekayasa genetik, yang untuk sekarang kami belum menghasilkan dari kultur jaringan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Atika. Mungkin berikan aplaus untuk Atika karena kami. Nah, jadi pada materi hari ini selain kesimpulan, Ibu juga meminta refleksi dari kalian sebagai upaya dalam Ibu memperbaiki cara Ibu mengajar. Dan mungkin ada yang bisa memberikan refleksi untuk maka dipersilakan. Baik Marsa, terima kasih atas refleksi yang telah diberikan pada pertemuan hari ini dengan materi bioteknologi konvensional. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini terkait dengan materi bioteknologi konvensional telah kita lakukan dan telah kita pelajari. Ibu harap untuk materi ini tetap dipelajari dan tugas yang telah Ibu berikan mohon dikerjakan, akan Ibu periksa pada minggu depan. Dan selanjutnya pada minggu depan kita akan masuk pada materi bioteknologi secara modern. Lebih dan kurangnya mohon maaf, atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu.